Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Tetap semangat ya belajarnya. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Di pertemuan hari ini, kita akan mempelajari Bahasa Indonesia tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Anak-anak, apa saja pengaruh cuaca yang kalian rasakan? Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu dari Bali. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan minuman, selimut, dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Anak-anak, dari isi surat tersebut, mari kita membuat rangkuman isi teks surat Komang dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, kapankah dan di mana peristiwa itu terjadi? Iya, betul. Terjadi pada 2 Agustus 2017 di Denpasar, Bali. Berikutnya, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Iya, betul. Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Kemudian, bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Yaitu dengan mengumpulkan pakaian, makanan, selimut, dan peralatan sekolah. Mengapa peristiwa itu terjadi? Warga mengungsi karena keadaan Gunung Agung mulai waspada. Nah, siapa yang mengalami peristiwa itu? Iya, yaitu Komang, saudara sepupu Dayu. Anak-anak, kita akan menulis rangkuman berdasarkan peta pikiran yang telah kita buat tadi, yaitu pada 2 Agustus 2017, Komang mengirim surat kepada saudara sepupunya, yaitu Dayu. Komang mengabarkan warga di Pulau Bali mulai mengungsi, sebab Gunung Agung mulai berstatus waspada. Para pengungsi membutuhkan pakaian, makanan, selimut, hingga peralatan sekolah. Komang mengajak Dayu untuk ikut membantu kebutuhan pengungsi. Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang sepupu Dayu. Mari kita temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca, kemudian cari artinya dalam surat ini. Anak-anak bisa memperhatikan surat tersebut. Di situ sudah ada kata-kata yang berwarna merah, yaitu ada kata cerah, matahari, cuaca, berubah, dan hujan. Nah, dari kata-kata tersebut memiliki arti. Yang pertama, cerah berarti terang. Kemudian, matahari adalah titik pusat tata surya. Kemudian, berubah berarti menjadi lain. Lalu, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Dan yang terakhir yaitu hujan. Artinya, titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Keadaan cuaca seringkali digunakan orang untuk memulai kegiatannya. Apa yang kalian lakukan ketika cuaca cerah? Dan apa yang kalian lakukan jika cuaca hujan? Jika cuaca cerah, dapat dimanfaatkan untuk pergi ke pantai, berenang, bermain layangan, menjemur pakaian. Sedangkan jika cuaca hujan, bisa dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga sambil menyantap makanan hangat atau minuman hangat.
Anak-anak, mari kita kelompokkan pakaian dan makanan di samping ya, berdasarkan keadaan cuaca. Oke, yang pertama yaitu kelengkapan cuaca panas. Di situ sudah dicantumkan yang pertama ada es kelapa muda, yang kedua jus buah, es pisang hijau, cendol, topi, baju kaos, topi pantai, kipas angin, dan kipas bambu. Adapun kelengkapan cuaca hujan, yaitu jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, bakso, dan sup ayam. Cuaca dapat berubah secara tiba-tiba. Perubahan cuaca yang tidak menentu merupakan suatu keadaan ketika atmosfer mengalami sebuah perubahan yang tidak sewajarnya. Kadang-kadang kita tidak dapat mengalami keadaan suhu udara di siang hari sangat panas. Lalu tiba-tiba beberapa jam kemudian turun hujan. Perubahan cuaca saat ini merupakan efek dari perubahan iklim yang terjadi karena berubahnya keseimbangan lingkungan. Perhatikan gambar di samping. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan dan saluran air tersumbat. Akhirnya lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca yang sering berganti-ganti seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia loh. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh ya. Caranya yaitu dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur dan jangan lupa untuk beristirahat yang cukup. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu hujan? Oke, betul. Hujan adalah proses jatuhnya benda cair atau beku dari langit menuju ke permukaan bumi yang disebut dengan presipitasi. Nah, apa saja sih tanda-tanda turunnya hujan? Ya, yang pertama angin sepoi-sepoi. Kemudian awan menjadi kelabu dan terdengar suara gemuruh. Nah, kita coba perhatikan bagaimana proses terjadinya hujan ya. Proses terjadinya hujan diakibatkan karena adanya sinar matahari. Pada awalnya, air di permukaan bumi yang berasal dari air sungai, air laut, dan danau yang terkena sinar matahari mengalami penguapan yang bergerak naik menuju atmosfer, kemudian berubah menjadi uap air. Nah, karena suhu udara semakin ke atas itu semakin dingin, maka uap air tersebut berubah menjadi awan. Kemudian, awan akan mengalami pengembunan, lalu berubah menjadi butiran air. Nah, butiran-butiran air inilah yang kemudian jatuh ke permukaan bumi dan kita biasa menyebutnya dengan hujan. Nah, soli dan solihah, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi ini ada yang diserap oleh tanah atau berkumpul menjadi air sungai, air laut, atau air danau. Nah, dan air yang ada di permukaan bumi ini akan kembali menguap. Kemudian, proses terjadi hujan akan terjadi terus berulang-ulang. Dengan demikian, proses terjadinya hujan diawali dengan air di permukaan bumi yang menguap karena terkena sinar matahari. Lalu, uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu terjadi proses pengembunan, yaitu uap air berubah menjadi butiran air. Nah, butiran air kemudian jatuh ke permukaan bumi. Lalu, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.